Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk para mahasiswa dan mahasiswi yang tercantik. Pertama-tama saya ucapkan syukran jazilan, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang membajak saya ke ruangan ini. Ini pembajakan yang bermanfaat. Jadi saya senang sekali hadir di sini. Saya mencoba untuk berbicara secara bebas ya, karena temanya juga yang luas sekali. Ini tema yang bisa dibicarakan dengan pendekatan yang banyak sekali ya. Jadi siang ini saya ingin berbicara agak santai. Studi Islam di Indonesia ini buat saya satu bidang yang menarik ya. Kalian semua ini di sini di ruangan ini ya, yang kebanyakan keturunan Hawa di sini. Ini menyenangkan karena biasanya forum-forum didominasi laki-laki. Hari ini para laki-laki nampaknya lebih memilih pergi ke masjid untuk persiapan Jumatan. Kita anggap saja mereka persiapan Jumatan ya. Ada onta Gus. Cari onta, karena kalau datangnya awal dapat ganjarannya onta. Jadi saya senang sekali yang hadir pada hari ini mahasiswi-mahasiswi ya. Semoga apa yang nanti akan saya sampaikan bermanfaat ya. Saya akan masuk langsung ke pokok pembahasan ya tentang studi Islam di Indonesia. Sebelum saya masuk ke studi Islam di Indonesia, saya ingin membahas sedikit tentang salah satu karakter Islam Indonesia yang khas menurut saya. Saya ketemu dengan Profesor Imtiaz Ahmad ya, Imtiaz Yusuf ya, Imtiaz Yusuf. Dia ngajar di Mahidol University di Thailand ya. Dalam pembicaraan di luar forum resmi, dalam kesempatan sarapan, dia bilang kepada saya begini. Ini salah satu hal yang meninggalkan kesan yang mendalam kepada saya. Pak Imtiaz Yusuf ini, Imtiaz Yusuf ya, Pak Imtiaz Yusuf ini itu sudah berkali-kali ke Indonesia, pernah juga ngajar di UGM ya, dan dia juga sudah berkeliling ke seluruh dunia, mengenal berbagai corak-corak Islam di berbagai negara ya. Lalu dia berkata kepada saya, Pak Ulil, do you know, kamu tahu nggak bahwa salah satu karakter Islam yang khas Indonesia, ini khas Indonesia banget, yang tidak saya temukan di mana-mana adalah, ini adalah kata dia, orang Muslim Indonesia itu adalah, menurut kata-kata dia, the most friendliest Muslim in the world. Ya, the most friendliest Muslim in the world. Orang Islam yang paling ramah. Tidak mesti paling cerdas, tapi paling ramah. Not necessarily smart, but friendly. Itu kata dia ya. Orang Islam Indonesia itu paling ramah yang pernah dia jumpai. Lalu kata dia, saya tanya, kalau tetangga kita gimana? Siapa? Malaysia? Bagaimana kesan Anda tentang orang Muslim di Malaysia? Kata dia, orang Muslim Malaysia itu orang Muslim yang paling cenderung ortodoks, kaku ya, berpegang kepada ortodoksi Islam ya. Tapi kalau orang Indonesia
itu paling ramah. Kalau Muslim Arab kata dia paling sombong. Ya, tapi ini perbandingan yang menurut saya menarik. Tidak harus menjadikan kita menjadi besar kepala ya. Tetapi salah satu corak Islam yang khas Nusantara yang diamati oleh Profesor Imtiaz Yusuf ini adalah Islam di kawasan ini itu punya satu watak, yaitu friendliness, keramahan. Dan itu bisa dilihat dari cara kita memperlakukan orang asing. Kenapa agama-agama besar itu bisa hadir di Indonesia, terutama di Jawa ya? Semua agama-agama besar itu diterima dengan tangan terbuka di sini, hadir dan membentuk satu peradaban yang pengaruhnya sampai sekarang juga masih kita rasakan ya. Kalau Anda pernah membaca karyanya Denis Lombard dari Perancis ya, yang menulis buku tentang apa itu Nusa Jawa ya, buku yang menurut saya harus Anda baca karena itu buku yang menjelaskan tentang sejarah atau lapisan-lapisan sejarah yang membentuk sedimentasi atau lapisan-lapisan dalam sejarah kita dari sejak zaman Hindu, Buddha, Islam, Kristen sampai Indonesia modern ya. Buku yang menarik sekali dibaca, sudah ada terjemahan dalam bahasa Indonesianya, Nusa Jawa. Semoga di perpustakaan di sini sudah ada ya, insya Allah ada. Buku yang menarik sekali. Kalau Anda baca bukunya Denis Lombard, Anda akan mendapatkan satu penjelasan bahwa Indonesia itu sebetulnya terdiri dari lapisan-lapisan sejarah yang bermacam-macam. Lapisan yang paling bawah adalah yang dia katakan sebagai lapisan peradaban Indik ya. Lapisan peradaban yang dibentuk oleh peradaban India, yaitu Hinduisme dan Buddhisme, karena merekalah yang datang pertama kali ke Indonesia. Kemudian setelah itu datang lapisan peradaban berikutnya, yaitu peradaban Islam ya. Islam masuk ke sini sejak era sahabat, sebetulnya sudah awal sekali masuk ke Indonesia, meskipun mulai menyebar membentuk satu kekuasaan politik ya baru pada abad 16 ya. Tapi sebetulnya Islam datang ke kawasan Nusantara jauh sebelum itu. Nah, kemudian setelah itu datang lapisan Eropa, lapisan modernitas ya, yang datang melalui para kolonial, Belanda, kemudian juga Inggris ya, kemudian dari Jepang ya. Itu adalah lapisan-lapisan yang datang belakangan, ketiga. Kemudian setelah itu ada lapisan baru, lapisan Indonesia modern yang dibentuk setelah Indonesia merdeka. Nah, lapisan-lapisan sejarah ini itu membentuk corak Islam yang khas Indonesia, yang sifatnya sangat terbuka dan ramah sekali. Dan Islam Indonesia itu, tentu Islam itu semua di mana-mana sama. Orang Islam itu sholatnya sama, syahadatnya sama, yang dibaca Qur'annya juga sama. Kalau mengikuti madhab Syafi'i juga yang dipelajari semua sama. Tetapi kesamaan literatur, saudara-saudara, itu tidak membuat ekspresi Islam itu seragam. Itu yang menarik menurut saya. Sama-sama orang ngaji takrib ya. Di Indonesia ngaji takrib, ngaji Fathul Mu'in ya. Tetapi kitab ini kan juga dikaji di tempat lain juga, dikaji juga di Timur Tengah, di India. Mungkin India tidak terlalu karena di sana yang diikuti adalah mazhab Hanafi ya. Tetapi negeri-negeri yang mengikuti mazhab Syafi'i seperti Asia Tenggara, sebagian Timur Tengah seperti Mesir, Syria, Irak ya, Palestina, itu mereka mazhabnya Syafi'i sebagian. Mereka ngajinya sama, mengaji takrib, mengaji. Kalau Fathul Mu'in tidak semua dikaji di semua tempat, tapi takrib itu semua dikaji di mana-mana.
Takrib itu universal di semua negeri-negeri yang mengikuti mazhab Syafi'i, ya. Tapi sama-sama ngaji takrib kan tidak membuat corak Islam itu seragam. Karena takrib dikaji di dalam kawasan Nusantara dengan lapisan-lapisan sejarah tadi yang diceritakan oleh Dennis Lombard itu, ya, yang khas itu menciptakan, melahirkan corak Islam yang beda di Nusantara ini. Dan salah satu corak Islam di sini, kata tadi Pak Imtiaz Yusuf, ini Islam yang ramah sekali. Islam yang khas kita itu adalah Islam yang suka ketawa, ya, lucu. Bukan lucu dalam pengertian jelek, ya. Di Indonesia itu, di kawasan Nusantara itu, Islam itu penuh dengan senyuman, penuh dengan joke-joke, ya, penuh dengan apa itu fukaha kalau dalam bahasa Arabnya itu, penuh dengan humor, ya. Khas Islam Nusantara itu ya kayak Mas Moderator ini bentuknya itu. Lucu ya. Jadi Islam lucu banget Islam Nusantara. Kalau di sini ceramah Islam nggak lucu itu nggak laku itu. Itu penceramah di sini tuh kalau nggak lucu nggak laku itu. Seperti Pak Anwar Zahid itu, tahu nggak? Pak Anwar Zahid itu, oh saya setiap hari kalau mau tidur itu dengerin Pak Anwar Zahid itu, nggak jadi tidur karena ketawa terus itu. Jadi itu Islam Nusantara itu lucu. Kalau nggak lucu itu nggak laku itu, nggak bisa itu. Tapi kalau dakwah di Timur Tengah, kalau nggak bergebu-gebu ala Bung Tomo itu nggak laku. Kalau Anda ceramah di Arab Saudi, di Timur Tengah lucu, itu orang nggak laku, mah aneh itu kok. Ceramah agama kok ketawa-ketawa. Ini apa? Istihza ini apa? Menghina agama ini, melecehkan agama, penodaan agama ini apa? Apa? Yastahziun apa itu mengolok-ngolok agama. Enggak, kalau di Nusantara enggak. Karena itu saya kadang-kadang mikir itu ayat Quran itu yang bunyinya itu ya, apa itu, yadhaku qalilan wal yabku katsira. Itu menurut saya ini perlu dimaknai dalam konteks Nusantara itu. Karena makna ayat ini kalau tahu kan artinya kan, falyadhaku qalilan wal yabku katsira. Maka hendaklah mereka apa itu ketawa sedikit dan menangis banyak, ya. Nggak, tapi menurut saya kalau diterapkan di dalam konteks Nusantara itu harus ditafsirkan agak sedikit apa itu berbeda. Karena ayat ini sebetulnya seolah-olah kalau difahami secara harafiah ya, itu melarang kita untuk ketawa. Nah, ketawa yang dilarang itu ketawa jenis apa? Nah, itu harus ditelaah itu. Apakah mutlaqud dhahki ya, ketawa secara umum in general ya, laughter in general ya, ketawa secara umum, atau ketawa yang ketawa ngenyek. Ya. Menurut saya yang dilarang itu ketawa ngenyek itu. Ketawa yang meremehkan agama itu nggak boleh ya. Tapi kalau ketawa justru menjadi alat menyebarkan agama, seperti ketawanya Ustadz Anwar Zahid ya, itu falyadhaku katsiran itu. Ketawalah yang banyak, karena begitu makin ketawa banyak, makin Islam makin diterima, ya kan? Ini menurut saya tafsir apa ayat ini harus dikontekstualisasikan dalam apa konteks Nusantara. Jadi ini yang dilarang itu maksudnya bukan mutlaqud dhahki, tapi adalah ketawa yang min ajlil istihza was sukhriyah, apa? Ketawa yang untuk menghina, mengejek ya, ngenyek lah ya kalau orang Jawa bilang ya. Apa ketawa nyinyir kalau bahasa medsosnya sekarang, itu yang nggak boleh itu. Tapi kalau ketawa yang artinya untuk justru membuat pesan kita itu bisa diterima dengan mudah,
oleh para umat, karena kalau ketawa itu pikiran menjadi rileks, kalau rileks tidak tegang, itu menerima pesan agama menjadi lebih mudah misalnya. Nah, itu bagus itu. Karena itu ada seorang ulama klasik Islam namanya Imam Al-Jahid ya, Al-Jahid, Umar Al-Jahid, ulama besar Islam dari abad 9 Masehi ya, yang hidup di Baghdad. Ini ulama yang oleh para sarjana Eropa sering disebut sebagai one of the earliest humanists in Islam ya, salah satu ulama humanis yang lebih orientasinya kemanusiaan ya, tidak ilahiyah semata-mata. Itu contohnya adalah Umar Al-Jahid ini. Dia nulis buku judulnya Al-Bayan wa Tabyin ya, 4 jilid. Kalau Anda baca buku itu pendekatannya menarik. Ketika dia menjelaskan sesuatu, setelah serius itu disela-selai dengan guyon. Serius guyon, serius guyon, serius guyon. Itu buku Al-Bayan wa Tabyin. Karena itu Al-Bayan wa Tabyin ini buku yang laris manis pada masa itu. Karena yang lain-lain tuh ulama kalau nulis itu serius sekali ya. Ini yang Pak Imam Al-Jahid ini pertama kali dalam sejarah Islam dia nulis dengan pendekatan yang baru. Nulis serius disela-selai dengan humor. Setelah dia pada niru semua, lalu timbul ada satu genre, satu bidang atau jenis tulisan dalam sejarah Islam yang disebut dengan al-fuqaha, tulisan lucu, yang di Indonesia itu diteruskan Gus Dur itu. Gus Dur itu sebetulnya karena dia di Baghdad. Baghdad itu tempatnya orang lucu dulu itu. Ya, Abu Nawas itu di sana itu. Gus Dur itu kulaannya di sana. Makanya dia pulang lucu sekali. Ya, Abu Abbas. Ya, jadi Gus Dur untung beliau kuliah di Baghdad, kulaan humor di sana. Ya, nah, itu di sana Abu Nawas ya, dan banyak sekali para penulis lucu itu. Jadi Islam Nusantara ini Islam yang memang khas ya, Islam yang sangat terbuka sekali kita itu. Dan pada dasarnya Islam Nusantara itu naturnya ya, tabiatnya itu toleran. Yang nggak toleran itu hanya istifna itu, kekecualian ya. Al aslu fil Islam Nusantara adalah toleran. Ya, pokok atau kaidah pokoknya Islam Nusantara itu toleran. Yang nggak toleran itu istifna, perkecualian itu. Tapi hukum dasarnya itu toleran. Dari dulu itu kita sangat terbuka kepada apa saja. Mana ada sih orang Islam di dunia ini, orang Islam yang namanya itu nama Hindu ya, mewarisi nama-nama Sanskrit itu mana ada kalau nggak orang Indonesia itu namanya apa, Abimanyu. Wah, siapa dulu Dirjen Haji Umroh itu, siapa namanya? Anggito Abimanyu. Dirjen Haji Umroh kok namanya Hindu, Anggito Abimanyu, itu kan Sanskrit kan. Mana ada kalau nggak di Indonesia itu coba. Nggak ada, seluruh dunia orang Islam namanya nama Sanskrit dan mempertahankan lagi lapisan indik dalam istilahnya Dennis Lombard. Kalau nggak di Indonesia nggak ada. Mana ada masjid kok arsitekturnya apa itu seperti pura, Menara Kudus. Mana ada. Itu kalau sekarang ada orang bikin menara masjid bentuknya seperti rumah ibadah lain, itu langsung kena pasal penodaan agama itu. Hah? Bener gak? Penistaan agama. Oh, ini bahasanya Mas moderatornya agak bahaya ini. Bahaya ini. Jadi itu apa? Hanya Indonesia ini. Jadi Islam Nusantara itu lucu itu. Tapi lucu bukan lucu ngenyek, bukan apa itu ya, bukan
apa itu ngenyek atau nyinyir, tapi lucu memang bagian dari wataknya orang sini itu begitu. Nah, karena Islam di sini punya watak yang khas, maka ini kesimpulan saya mau masuk ke bidang pokok pembahasan saya. Studi Islam yang dikembangkan di Indonesia juga harus khas. Kita nggak bisa meniru studi Islam yang dikembangkan di negeri-negeri lain secara mentah-mentah. Misalnya studi Islam yang dikembangkan di Barat, ya, saya juga di Barat, ya. Tetapi saya tidak setuju seandainya studi atau pendekatan Islam yang dikembangkan di Barat ya, diterapkan secara mentah-mentah di Indonesia. Atau misalnya studi Islam yang dikembangkan di Timur Tengah, di Al-Azhar misalnya, itu kita tiru mentah-mentah juga nggak bisa. Karena apa? Karena kita punya konteks yang spesifik tadi itu, lapisan-lapisan peradaban kita itu unik. Karena itu studi Islam yang dikembangkan di Indonesia itu harus studi Islam yang khas Indonesia. Nah, bagaimana coraknya itu? Ini sebetulnya nggak bisa saya jawab dalam sekali ceramah ini, harus 1 semester ini. Dan saya juga kalau satu harus dibayar 1 semester juga ya. Guyon saja itu. Jadi bagaimana bentuk studi Islam yang khas Indonesia itu? Saya tidak bisa menjawab secara komprehensif pada hari ini, tetapi saya bisa memberikan contohnya. Contoh studi Islam yang dikembangkan secara lokal dan sudah terbentuk, sudah berjalan selama berpuluh-puluh tahun ya. 1 abad lebih menurut saya, itu adalah corak studi Islam yang dikembangkan di pesantren. Itu corak pendidikan khas Islam ala Indonesia, lebih spesifik lagi ala Jawa ya. Jawa pun juga ala Jawa Tengah, Jawa Timur ya. Pendidikan pesantren itu adalah studi Islam yang betul-betul karakternya unik Indonesia, khas Indonesia. Saya kira tidak ada di seluruh dunia Islam itu ada suatu pendidikan atau metode pendidikan pembacaan teks yang seperti dipakai dalam pesantren dengan menggunakan apa yang disebut dengan interlinear translation, terjemahan di antara baris itu, yang kita memakai metode utawi giku. Itu nggak ada. Itu hanya di Indonesia. Orang yang pertama kali menciptakan metode ini paling awal sebelum di Jawa sebetulnya ya. Ini sebetulnya kita harus menyebut hutang budi kita kepada para ulama yang berkembang beroperasi secara intelektual di kawasan Melayu. Yang orang-orang yang mengembangkan studi ini pertama kali itu adalah orang-orang yang dulu ulama-ulama kita yang mengarang kitab dalam bahasa Melayu, seperti misalnya Abdurrauf Singkel ya. Abdurrauf Singkel itu menulis terjemahan tafsir Jalalain ya, dengan menggunakan bahasa Melayu. Metodenya itu menggunakan dengan metode utawi ikuku tapi bahasa Melayu. Judulnya adalah kalau tidak salah Terjemahanul Mustafid ya. Itu adalah terjemahan Jalalain pertama kali di dunia Melayu. Mungkin terjemahan Jalalain pertama kali di luar kawasan Arab. Jadi kita bisa bangga loh sebetulnya dengan Islam di kawasan Melayu dan Nusantara ini, karena Abdurrauf Singkel itu nulis itu kira-kira abad 16 kalau nggak 17 di Aceh. Terjemahanul Mustafid. Silahkan baca, ada studi, ada disertasi doktor yang
ditulis tentang terjemahannya Abdurrahman Singkel ini terhadap Jalalain ya, Riddle siapa ya, saya lupa nama lengkapnya. Dia nulis disertasi mengenai ini, menarik sekali. Saya baca Tarjumanul Mustafid itu adalah embrio awal metode memaknai kitab dengan metode utawi iku, cuma dengan bahasa Melayu. Sebelum, katanya kan yang menciptakan utawi iku kan Wali Songo ya, siapa, Sunan Bonang kalau tidak salah ya. Tapi sebelum itu ada Abdurrahman Singkel nulis Tarjumanul Mustafid dengan menggunakan metode pendekatan ya, terjemahan yang khas Nusantara. Itu contohnya. Jadi ulama-ulama kita sebetulnya sudah berhasil mengembangkan satu studi Islam yang khas Indonesia, terutama juga khas Jawa ya, dengan dengan corak yang khas itu. Nah, studi lain yang khas, studi Islam yang khas Nusantara adalah, ini harus saya sebut karena jarang orang sekali menyebut, dan saya juga jarang menyebut masalah ini kecuali di tempat-tempat yang spesial. Yaitu adalah studi Islam di kawasan Nusantara, terutama di Jawa ini, punya kontribusi besar secara lokal kepada studi Islam secara global karena menggunakan bahasa Jawa. Saudara-saudara sekalian, bahasa Jawa itu tidak pernah, saya katakan sekali lagi, tidak pernah dipakai sebagai bahasa pengetahuan setelah Ronggowarsito, kecuali di pesantren. Coba bahasa Jawa sekarang itu, bahasa Jawa itu sekarang dipakai sebagai bahasa percakapan kan, sehari-hari. Bahasa Jawa dipakai sebagai bahasa tulis ilmiah nggak ada. Ada majalah namanya Panyebar Semangat, Pari Kesit ya, itu bukan bahasa ilmiah, bahasa jurnalistik dan bahasa untuk kisah-kisah fiksi, cerpen, guguritan maksudnya saja ya, puisi Jawa ya, dipakai. Tetapi sebagai bahasa ilmiah tidak ada yang memakai bahasa Jawa sebagai medium untuk penyampaian gagasan-gagasan ilmiah kecuali di pesantren. IAIN itu bahasa ilmiahnya bahasa Indonesia. Pesantren bahasa ilmunya itu bahasa pesantren. Ini kakeknya istri saya ini, tepuk tangan untuk istri saya ini. Ini istri satu-satunya saya ini, nggak ada yang lain ini. Kakeknya Mbak Inas ini, istri saya ini, namanya Kiai Busri Mustafa ya, dan juga adiknya namanya Kiai Misbah Zainul Mustafa ya, itu nulis karya ratusan dalam bahasa Jawa. Artinya apa? Bahasa Jawa dipakai sebagai medium ilmiah. Bahasa Jawa tidak sekedar sebagai bahasa percakapan sehari-hari. Karena gini, bahasa itu menjadi naik levelnya, martabat peradabannya ya, marwah peradabannya, kalau dia dipakai sebagai bahasa untuk mengungkapkan ide-ide abstrak. Kalau bahasa itu masih sebatas bahasa percakapan sehari-hari, dia belum menjadi bahasa yang tingkatnya bahasa peradaban. Bahasa itu baru naik menjadi bahasa peradaban kalau dia sudah dipakai sebagai medium ilmiah untuk nulis buku, dan bukan buku sembarangan, buku ilmiah. Mbah Bisri itu nulis tafsir dalam bahasa Jawa.
satu-satunya sebelum adiknya ya Kiai Misbah Zainul Mustafa, pertama kali orang Jawa nulis tafsir Quran dalam bahasa Jawa Mbah Bisri Mustafa. Itu buat saya sumbangan studi Islam pesantren terhadap perkembangan studi Islam secara global. Dan saya sedih sekali para pecinta bahasa Jawa tidak pernah memberikan penghargaan kepada pesantren. Pesantren dihargai banyak sekali, tapi pengguna bahasa Jawa tidak pernah melihat peran pesantren sebagai pelestari bahasa Jawa yang luar biasa. Orang-orang lain itu pakai bahasa Jawa itu sekedar untuk bercakap-cakap, paling nulis guguritan, puisi Jawa modern, atau nulis cerpen, atau laporan jurnalistik seperti di majalah Penyebar Semangat yang sampai sekarang masih terbit. Saya itu pembaca apa yang loyal itu. Saya suka bahasa Jawa, saya itu pecinta bahasa Jawa. Tetapi saya sedih juga karena komunitas ilmiah dari mana saya tumbuh, yaitu pesantren, tidak pernah diberikan kredit yang layak sebagai institusi ilmiah yang merawat bahasa Jawa. Ada seorang sarjana ahli sastra Jawa dari Belanda namanya J.J. Ras ya, yang nulis tentang sejarah sastra Jawa modern. Saya baca bukunya, dia sama sekali nggak menyebut peran pesantren. Ada namanya sarjana sastra Jawa dari IKIP Surabaya kalau tidak salah, namanya Dr. Suripan Sadihutomo almarhum ya, orang Blora. Dia nulis kajian dan telaah tentang sastra Jawa, nggak pernah menyebut peran, atau setahu saya karena saya baca buku-buku dia mungkin tidak lengkap, tapi yang pernah saya baca tidak pernah memberikan satu kredit yang selayaknya kepada peran pesantren sebagai pelestari bahasa Jawa. Saya agak tersinggung itu, ya. Saya agak tersinggung ya, karena pesantren itu luar biasa perannya di dalam merawat bahasa Jawa. Dan saya tuh kepingin kalau ada kongres bahasa Jawa, mbok kalangan pesantren tuh diajak itu. Kan beberapa kali ada kan kongres bahasa Jawa kan, pesantren nggak pernah dilirik, nggak pernah disertakan, nggak pernah diajak. Padahal Mbah Bisri nulis ratusan karya dalam bahasa Jawa yang isinya ilmu pengetahuan. Nulis syair dalam bahasa Jawa menggunakan meter atau wazan arut Arab. Ini nggak ada orang lain di dunia itu. Ini sumbangan studi Islam Indonesia, khas Indonesia di dalam studi Islam global. Ini salah satunya. Orang Indonesia menulis syair dalam bahasa Jawa, tapi arutnya arut Arab. Tahu arut ya? Teori puisi atau teori menulis puisi Arab ya. Kita punya 16 bahar atau 16 meter yang terkenal. Mbah Bisri itu nulis syair menggunakan apa itu arut Arab itu, termasuk syair Tomboati itu kan yang nulis, yang dipopulerkan oleh Cak Nun itu kan, itu yang nulis Mbah Bisri Mustafa itu. Jadi ini contoh studi Islam yang khas Nusantara, dikembangkan oleh ulama Nusantara sendiri dengan menggunakan peralatan intelektual khas Nusantara. Nah, pertanyaannya adalah apakah mampu tidak meneruskan sunnah hasanah ini, apa tradisi yang bagus ini? Saya menganggap di sini tantangannya, bagaimana bisa meneruskan inisiatif dulu yang pernah dimulai oleh para kiai-kiai di pesantren, mengembangkan studi Islam khas Indonesia. Pendekatannya itu nggak ada di Al-Azhar, nggak ada itu di perguruan tinggi, apalagi di Barat, nggak ada. Itu khas pesantren itu. Nah, bagaimana bisa mengembangkan studi Islam yang seperti ini? Saya nggak tahu bentuknya seperti apa, tapi itu tantangannya. Bagaimana bisa kita mengembangkan studi Islam yang seperti ini, yang baunya itu bau Nusantara,
tidak sekedar meminjam teori-teori dari barat. Karena selama ini sebetulnya keberatan saya adalah kita ini terlalu banyak meminjam teori dari barat. Saya tahu teori dari barat itu luar biasa mengagumkan memang. Saya sendiri mengkonsumsi itu, membaca itu, dan saya harus mengakui memang teori-teori sosial, teori-teori dan pendekatan-pendekatan ilmiah yang dikembangkan di barat itu mengagumkan sekali, kreatif dan terus berkembang, dinamis sekali. Sampai kita itu kalau baca itu, kita ini bisa apa ya setelah orang-orang barat menulis itu apakah kita bisa melampaui mereka? Itu pertanyaan besar. Tapi menurut saya kita nggak perlu menjadikan barat sebagai model, tapi menurut saya bagaimana barat kita baca tapi sebagai alat saja, wasilah, ilmu adawat dalam istilah pesantrennya kan, ilmu alatnya saja. Tapi kita kembangkan studi Islam yang khas Nusantara itu, dan itu sudah pernah dikembangkan dulu oleh kiai-kiai pesantren, mulai dari zaman Abdul Rauf Singkel sampai Mbah Soleh Darat, Kiai Arsyad Al-Banjari yang nulis Sabilal Muhtadin ya, fikih Syafi'i yang memakai bahasa Nusantara. Ada Mbah Soleh Darat yang nulis ringkasan Ihya dalam bahasa Jawa, menulis akidah Asy'ariyah dalam bahasa Jawa, diteruskan oleh Mbah Bisri Mustafa. Ada kiai-kiai lain dan seterusnya. Itu menurut saya satu silsilah intelektual yang menarik sekali, tinggal diteruskan, tentu dengan konteks yang berbeda. Saya ingin tutup ini dengan mengatakan begini ya, supaya nggak berkepanjangan. Di Indonesia sekarang ini ada 3 model studi Islam. Ini pemetaan saja secara umum ya. Ada 3 model studi Islam. Yang pertama adalah studi Islam khas pesantren. Ini studi Islam yang memang berakar pada tradisi Islam yang sudah berabad-abad. Studi Islam yang dikembangkan di pesantren itu meneruskan studi Islam ala zaman pertengahan, dari Imam Ghazali, Imam Fakhruddin Ar-Razi, Imam Suyuti, Imam Nawawi, itu sampai pesantren sekarang ini. Itu juga luar biasa. Saya kadang-kadang kagum sekali bagaimana ada satu studi yang umurnya itu ratusan tahun dan bertahan sampai sekarang. Pesantren itu mewarisi studi Islam yang kalau diurut silsilahnya itu sampai kepada ulama pada zaman klasik. Itu studi pertama. Ini khas pesantren, dan menurut saya ini wilayah pesantren jangan diambil alih ya, ini kaflingnya pesantren, dan pesantren perlu mengembangkan itu. Nggak boleh kehilangan tradisi ini. Kalau kita kehilangan tradisi studi Islam seperti pesantren ini, kita kehilangan salah satu soko guru penting dalam studi Islam yang kaya sekali, yang umurnya ratusan tahun sejak zaman Imam Ghazali. Nggak boleh hilang itu. Karena itu saya sedih kalau pesantren misalnya mulai niru-niru YIN. Saya nggak suka itu. Pesantren jangan niru-niru YIN. Pesantren punya karakter sendiri, studinya tuh khas. Kalau niru-niru YIN itu nanti jadinya lawala, la IAIN wala pesantren. Ya, nanggung. Gak boleh. Pesantren menurut saya tetap harus mengembangkan studinya yang khas itu tuh dengan kreatif ya, dikembangkan terus ya. Bisa meminjam metode baru tapi tradisi tetap harus dikembangkan. Studi Islam kedua, model kedua adalah model yang kontras, yaitu studi Islam yang menggunakan teori-teori sosial modern yang sekuler. Itu studi Islam yang dikembangkan di perguruan tinggi non agama seperti UI, seperti UGM, seperti UNER, seperti ya perguruan tinggi umum.
Mereka studi Islam tetapi pendekatannya ilmu-ilmu sosial modern, sosiologi, antropologi, ilmu politik, sejarah, psikologi. Itu adalah studi Islam juga. Mereka bicara tentang partai-partai Islam, ya kan? Tentang perkembangan lembaga-lembaga Islam, tentang konsep otoritas dalam masyarakat Islam, tentang konsep transmisi intelektual dalam. Saya menyebut misalnya bukunya Profesor Zamakhsyari Dzofir, ya, yang masih kenal nggak? Ini kalian ini lahir kemarin ini ya? Oh iya, nggak kenal pastinya. Ini profesor penting yang ahli tentang kajian pesantren, namanya Profesor Zamakhsyari Dzofir. Pernah menjadi rektor Unsik Wonosobo. Beliau nulis disertasi di INU, Australian National University, judulnya The Tradition, Pesantren Tradition, ya, konsep mengenai jaringan dan genealogi transmisi ilmiah dalam dunia pesantren, diterjemahkan oleh LP3IS, judulnya Tradisi Pesantren. Itu buku wajib Anda baca itu. Wajib hukumnya, wajib akademik ya, bukan wajib syar'i. Wajib mughaladah. Wajib mughaladah itu kire itu. Jadi itu Tradisi Pesantren, itu buku yang wajib Anda baca. Itu contoh kajian Islam dengan pendekatan ilmu sosial modern. Itu contohnya itu. Itu penting juga, harus ada studi Islam yang pendekatan seperti itu, sosiologi, ilmu politik, antropologi, ya, bahkan etnomusikologi. Ada teman saya yang studi mengenai musik yang berkembang di kalangan masyarakat Islam, ya, etnomusikologi. Ada sarjana Amerika yang studi tentang tradisi tilawatul Quran di Indonesia. Ada itu, ya, namanya perempuan, saya lupa ya, pernah ketemu dengan saya. Dia sangat menyukai tilawahnya Maria Ulfah, ya, dan Muammar ZA. Dulu saya kori juga jelek-jelek begini. Ini contoh yang lain ya. Nah, studi Islam ketiga adalah model IAIN. Studi Islam model IAIN itu juga khas. Studi Islam ala IAIN itu menggabungkan antara sebagian tradisi pesantren dengan tradisi ilmu sosial modern. Ini juga kekhasan IAIN. Ini juga nggak boleh hilang. Nah, khitohnya IAIN itu di sini. Jadi IAIN juga jangan niru-niru ala UI, UNER, UGM yang saya sebut sebagai studi Islam dengan menggunakan pendekatan religious studies, ya, studi-studi agama. Karena dulu saya sekolahnya di Amerika itu, saya tahu betul studi ini. IAIN harus taat atau konsisten dengan khitohnya. Khitohnya IAIN adalah studi Islam dengan menggunakan metode mix, gabungan antara sebagian metode pesantren dengan metode ilmu-ilmu sosial modern. Nah, kalau IAIN mau mengembangkan studi Islam khas Indonesia, itu frameworknya ini, framework yang menggabungkan antara metode pesantren dengan metode ilmu sosial modern. Tapi jangan sampai IAIN juga menjadi pesantren, nanti nggak menarik lagi kalau pesantren IAIN jadi pesantren. Itu nanti IAIN merebut kaplingnya pesantren, kasihan pesantren. Ya. IAIN kaplingnya adalah ini, di tengah-tengah ini, ya. Dan menurut saya ini menarik, ya. Itu yang bisa saya share di sini ya. Saya memang belum masuk ke detail, tapi saya petakan dulu lah ya. Kira-kira Anda itu di mana sih letaknya dalam studi Islam ini? Nah, itu menurut saya kalau ini dikembangkan, melahirkan satu studi Islam gabungan semacam ini tapi khas Indonesia. Nah, itu menarik sekali itu. Baru di situ nanti kita punya suara yang unik di tengah-tengah kajian Islam global. Terus terang kajian Islam di Indonesia itu di tingkat global itu belum punya suara yang cukup menonjol.
Yang sudah cukup bersuara itu adalah kajian Islam di Turki, sangat besar sekali pengaruhnya. Sarjana-sarjana Turki itu punya pengaruh yang cukup besar di dalam gelanggang teoritik internasional ya. Kemudian yang kedua Iran. Ketiga sebagian India dan Pakistan. Indonesia dan kawasan Melayu belum kelihatan, belum banyak kontribusi kita dan belum banyak produktivitas intelektual kita pada level global yang lahir dari konteks Melayu. Sudah ada orang namanya Profesor Azumardi Azra, kita bangga punya orang seperti beliau ya. Tapi setelah Pak Azumardi itu kok belum ada setelah itu ya. Nah makanya berdoa kita hari Jumat, semoga muncul generasi yang meneruskan ini. Pak Azumardi, ada Pak Amin Abdullah ya, Profesor Muti Ali dulu, Profesor Munawir Syadzali, itu dikembangkan itu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.